Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Qala fillah rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Fiqhul Asma'il Husna. Sekarang kita masuk nama berikutnya. Allah memiliki nama Al-Quddusu dan As-Subbuhu. Nah, boleh kasih nama anak Abdul Quddus, Abdus Subbuh. Ada nggak itu kira-kira? Pernah dengar? Abdul Quddus ada? Ya. Jarang ya, Abdul Quddus. Ya, kalau punya anak banyak 99, kasih nama apa? Abdullah, Abdul Aziz, Abdul Rahman. Ya, kadang orang lihatnya ke situ aja ya, tanpa memperhatikan lawazim. Ya, kalau punya anaknya maunya 99, lawazimnya apa? Ya banyak loh. Masa istrinya cuma satu, nggak mungkin. Anaknya satu istri berapa? 99. Nah, inilah sesuatu yang diperhatikan. Ada sesuatu yang lawazim nggak bisa lepas. Begitu juga masalah tauhid, apapun pasti ada inti dan ada lawazim yang dia terus mengitari, tidak bisa lepas. Ya, jadi dusta orang yang mengatakan yang penting saya sudah mentauhidkan Allah, tidak melakukan syirik, bodoh amat sama orang yang melakukan syirik, bukan urusan saya. Enggak. Ya, hal tersebut pun dibebankan kepada kita dalam bentuk bara'ah kepada para pelaku kesyirikan. Di sini nama berikutnya adalah Al-Quddus dan As-Subbuh. Adapun nama Al-Quddus datang di dalam Al-Quran 2 kali penyebutan. Terdapat pada 2 ayat. Yang pertama Al-Hasyr ayat 23. Wallahu alladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Lihat di sana, Allah satu-satunya ilah yang hak untuk disembah. Tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Dia. Dan Allah berhujjah, kenapa hanya Dialah satu-satunya yang hak untuk disembah? Karena Allah Al-Malik, karena Allah Al-Quddus, karena Allah As-Salam, dan seterusnya. Jadi Allah menunjukkan akan uluhiyahnya, berhujjah dengan asma wa sifat. Begitu juga terkadang Allah menunjukkan akan sifat uluhiyahnya, berhujjah dengan rububiyah. Karena perkara tersebut ya sudah tertanam di dalam hati ya setiap manusia. Kemudian berikutnya dalilnya dari surat Al-Jumu'ah ayat ke-1. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard al-malikil quddusil azizil hakim. Jadi nama Al-Quddus di dalam Al-Quran ada 2 penyebutan. Al-Hasyr ayat 23 dan Al-Jumu'ah ayat 1. Wa amma Subbuh, adapun nama Allah berikutnya yaitu As-Subbuh, maka datang di dalam As-Sunnah. Di dalam Al-Quran nggak ada. Dia datang di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Itu tatkala Rasulullah SAW ruku' dan sujud, ada zikir yang beliau baca, Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Jadi di sana Nabi kita memuji Allah, berzikir dalam ruku dan sujudnya dengan ucapan Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Allah lah Subbuh, Allah lah Quddus, Allah lah Rabbnya malaikat dan Rabbnya ruh. Ya, ruh di sini bisa juga diartikan, ya ditafsirkan sebagai malaikat Jibril. Karena malaikat di sini umum, maka ruh
Ketika digandengkan dengan malaikat, bisa yang dimakan adalah yang khas, yaitu Jibril alaihi salam. Ya, ini bisa dipakai sesekali gantian. Jangan cuma subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal a'la. Sebagaimana kemarin kita belajar fikih, di dalam ya banyaknya tanawu'nya zikir atau ibadah, salah satu fungsinya adalah hudurul qalbi, bisa menghadirkan lebih fokus dalam hati. Ya, beda kalau itu aja, terkadang akhirnya kurang meresapi. Tapi kalau diganti sesekali ini, sesekali yang lain, itu lebih fokus. Hati ini lebih khusyuk. Maka dalam istiftah saja nanti kurang lebih ada 11. Ya, doa istiftah. Hanya saja mungkin yang sering kita pakai Allahumma ba'id baini. Itu yang paling mudah. Rabbana walakal hamd. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, yang paling pendek. Al-muhim, ya ini datang penyebutannya dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah dari Aisyah radhiyallahu anha. Jadi digabung antara subuh dan kudus. Dan ini selaras juga ya apa yang dilakukan oleh para malaikat ketika bertasbih kepada Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Lihat, digabungkan antara nusabbih dan nuqaddis. Ya, jadi para malaikat juga bertasbih memuji Allah dengan tasbih dan takdis. Ya, digabung. Dan kami nusabbihu bihamdika, mensucikan ya atau bertasbih dengan memujimu ya Allah. Wa nuqaddisu lak, dan kami juga mensucikanmu. Ya, digabung antara tasbih dengan takdis, antara subuh dan juga kudus. Ya. Khanifillah rahimani rahimakallah, itu nama yang dimiliki oleh Allah. Sekali lagi kaidahnya, setiap nama pasti mengandung sifat, pasti mengandung makna. Ini akidahnya Ahlus Sunnah. Maka subuh dan kudus adalah dua nama yang besar, yang agung untuk Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan di sini ada dua makna. Harus dua, nggak bisa salah satu. Yang pertama, tanzih ala tanzihillahi anin naqaisi wal uyub. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam naqais. Naqais itu kekurangan atau cacat, wal uyub aib. Ya, dan Allah berlepas diri dari segala sifat yang bertentangan dengan kesempurnaannya. Ini yang pertama. Jadi kita ketika bertasbih atau mensucikan Allah, maksudnya kita sedang mensucikan Allah dari segala macam sifat jelek. Yang sifat jelek ini bisa bertentangan dengan sifat kesempurnaannya. Contohnya sifat tidur di sini, yang ngantuk, ya senda gurau, memiliki anak, memiliki ya orang tua dan seterusnya. Maka Allah tersucikan dari itu semua. Intinya Allah tersucikan dari sifat aib. Dan ini semakna dengan makna yang kemarin, makna nama yang kemarin As-salam. Hanya saja as-salam ada dua arti yang lain, yaitu musallim, yang memberikan keselamatan kepada para anbiya, kepada para rasul, kepada orang mukmin. Selain mensucikan Allah dari aib, ya ada makna yang kedua, Allah memberikan keselamatan. Mafhum? Jadi untuk yang nama subuh dan kudus juga ada keserupaan makna dengan makna as-salam. Hanya saja di dalam subuh dan kudus ada makna yang kedua yang harus melekat, yaitu wa an yusyabbihahu ahadun min khalqi. Kita juga mensucikan Allah dari dari seseorang dari makhluknya yang menyerupai Allah, atau kebalikannya, Allah sendiri yang menyerupai salah seorang dari makhluknya. Ini nggak boleh kita yakini seperti itu. Jadi selain kita meyakini Allah tersucikan dari segala macam sifat jelek,
Kita juga yakini tidak ada seorang pun yang serupa dengan siapa? Allah. Atau Allah menyerupai makhluknya, tidak. Dua ini. Karena kalau dia ambil satu saja, nanti dia jatuhnya ke dalam mu'attil, orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat mereka atau karakter mereka bagus dari sisi mensucikan Allah dari sifat jelek, tapi ternyata diserupakan Allah dengan makhluknya. Akhirnya karena ingin ada niat baik dalam hati, nggak mungkin Allah serupa dengan makhluk. Akhirnya ujungnya sifat Allah diapain? Dibuang. Akhirnya sifat Allah diapain? Dibuang. Contohnya gini, misalkan para penolak sifat, ketika dapat sifat ya kudrah misalkan, maka mereka mensucikan Allah dari sifat apa? Kebalikannya, itu sifat apa? Lemah, sifat apalagi capek, lelah, dan seterusnya. Sampai di situ aja sama dia. Tapi ketika yang nomor 2 ini tidak dipakai, akhirnya dia lihat kudrah juga dimiliki oleh siapa? Manusia. Berarti Allah sama dong sama makhluk, punya sifat apa? Kudrah. Ya, nggak mungkin Allah memiliki sifat kudrah sama dengan makhluk. Kita harus sucikan karena kita pakai makna yang pertama tadi. Atau ya jenis arti yang pertama tadi. Akhirnya niat baiknya dia ingin mensucikan Allah dari menyerupai siapa? Makhluk. Akhirnya diapain sama dia? Dibuang segala macam sifat dengan alasan menyerupai sifat siapa? Makhluk. Maka kudus dan subuh, selain kita mensucikan Allah dari sifat-sifat jelek, ya kita juga harus meyakini tidak ada seorang pun dari makhluknya yang serupa dengan Allah. Atau Allah menyerupai makhluk. Ya, ketika dua ini ada, maka telah tepat dia memahami nama Allah subuh dan apa? Kudus. Tapi ingat, keserupaan Allah dengan makhluknya itu hanya dalam, ada keserupaan, tapi hanya dalam lafaz dan makna umum, bukan keserupaan dalam hal hakikat. Segala ya. Jadi nggak mungkin terelakkan adanya keserupaan antara sang Khaliq dengan siapa? Makhluk. Tapi harus didudukkan apa yang serupa. Segala ya. Apa yang serupa? Dalam hal lafaz dan makna apa? Umum. Misalkan, ya Allah memiliki sifat wajah. Apa lafadznya dalam bahasa Arab? Wajhun. Manusia juga punya wajah. Lafadznya apa dalam bahasa Arab juga? Wajhun juga. Berserikat dalam hal apa? Lafaz. Dan makna umum, apa makna umum? Wajah artinya ketika dipindahkan ke bahasa Indonesia apa? Wajah. Ya, adanya keserupaan dalam lafaz dan makna apa? Umum. Tapi yang kita bicarakan di sini adalah keserupaan dalam hal hakikat. Maka yang seperti ini disucikan Allah dari menyerupai sifat siapa? Makhluk. Ya, kita saja sesama manusia ya punya wajah, tapi ternyata hakikatnya apa? Berbeda. Wajahnya Hiro misalkan sama siapa? Bintang, sama atau beda? Beda. Irama wajahnya disamain, nggak mau. Kenapa? Gantengan anda, ya gantengan dikit Ustaz. Nggak mau nih ya disamain. Iya, dia lihat dulu benar nggak gantengan. Sama-sama wajah, nama lafadznya, makna umumnya juga wajah. Tapi yang kita nafikan, yang kita sucikan keserupaan dalam hal apa? Hakikat. Makanya Allah katakan laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang semisal. Lihat bahasanya misal, bukan syabah. Kalau syabah itu kemiripan dan Allah tidak nafikan. Kenapa? Karena ada memang kemiripan, tapi dalam sisi apa? Lafaz dan makna umum. Sedangkan misal berarti yang sama persis. Kayak ini namanya misal. Ini sama ini serupa. Kan ini zat satu, ini zat dua. Sama dia, maka namanya apa? Misal. Ya, atau ada yang berbeda sedikit tapi bentuknya sama. Itu namanya juga apa? Misal. Makanya di sini lafadznya Allah katakan laisa kamitslihi
syai. Bukan laisa kasyabah atau kasyabhihi. Kenapa tidak pakai syabah? Karena syabah ada, hakikatnya ada. Ya, realitanya ada, tapi syabah dalam hal apa? Sekali lagi, lafadz dan apa? Makna umum. Adapun yang semisal dengan Allah, Allah nafikan. Ini penggalan pertama. Kemudian penggalan berikutnya, wa huwas samiul basir. Dan Allah itu maha mendengar, lagi maha apa? Melihat. Nah, sekarang mendengar dan melihat dimiliki oleh manusia, dimiliki oleh makhluk, dimiliki. Tapi di awal sudah dinafikan, tidak ada yang serupa dengan Allah. Tapi satu sisi Allah menetapkan sifat sam'un dan basar. Berarti menunjukkan sam'unnya Allah, basarnya Allah tidak serupa dengan siapa? Makhluk. Gitu. Jadi ada kesamaan dalam hal lafadz dan makna umum. Adapun hakikatnya, teknisnya, wujud aslinya, ya tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya, Allah memiliki sifat ain. Apa ain? Mata. Ya, apa bahasa Arabnya? Ainun, lafadznya. Artinya ya mata. Tapi bagaimana hakikatnya? Nggak boleh kita katakan sama dengan makhluknya. Atau Allah matanya sama dengan makhluk atau kebalikannya. Semuanya tersucikan dari itu. Ya, kalau sama berarti nanti sama-sama memiliki retina, memiliki kelopak dan seterusnya. Padahal ya Allah tidak kabarkan hakikatnya. Makanya kata Imam Malik, ya ketika ditanya istiwa, al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu maklum, diketahui. Apa yang diketahui? Artinya, arti umumnya. Wal kaif majhul. Sedangkan kaifiyahnya, hakikatnya, teknisnya itu tidak diketahui. Tapi sekali lagi bukan berarti tidak ada kaifiyahnya, hakikat ada. Hanya saja kita tidak tahu. Nah, itu semudah itu insyaallah belajar al-asma wa sifat. Ya sudah, kita sucikan Allah dari segala macam sifat jelek. Kemudian kita yakini tidak ada seorang pun dari makhluk yang serupa dengan Allah. Atau kebalikannya, Allah menyerupai seseorang dari makhluknya. Jadi paham ya? Tapi serupa dalam hal apa? Lafadz dan makna umum. Serupa dalam hal apa? Lafadz dan makna umum. Makanya ayatnya laisa kamitslihi, pakai misal. Bukan syibah. Bukan apa? Syibah. Syibah itu mirip. Ya, memang ada kemiripan, tapi sekali lagi dalam hal lafadz dan makna. Maka dari sini kesimpulannya majmu'u ma yunazzahu anhu tabaraka wa ta'ala syai'an. Kesimpulan apa yang Allah tersucikan darinya itu 2 poin. Poin yang pertama tadi an kulli annahu munazzahun an kulli ma yunafi sifati kamalih. Bahwasanya Allah tersucikan dari segala sesuatu yang menafikan sifat kesempurnaan Allah. Ya, pokoknya segala sesuatu yang menafikan, menolak kesempurnaan Allah, kita sucikan. Karena semua kesempurnaan kembalinya kepada Allah. Tidaklah ada pada makhluk kesempurnaan, pasti ujungnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang lebih sempurna. Nah, ada sesuatu yang mencoreng kesempurnaannya, kita sucikan. Misalkan Allah memiliki sifat ilmu, maka Allah memiliki sifat ilmu yang sempurna. Tidak ada sesuatu pun yang luput darinya. Tidak ada sesuatu pun yang tidak terhitung di sisi Allah. Yang kecil, yang besar, yang nampak, yang tersembunyi, semuanya sama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mencoreng sifat ini apa? Allah lupa, kita nafikan. Apalagi Allah perlu murojaah. Ya, kan manusia kan juga punya sifat ilmu, tapi perlu apa? Murojaah. Sedang ya. Nah, tapi ada cara juga para ulama kasih tips kalau mau belajar nggak pernah lupa. Ya bukan nggak pernah lupa, maksudnya ketika murojaah nanti nggak terlalu capek. Ya jadi sebelum belajar katanya baca dulu. Nah kira-kira biasanya kalau ustadz ini atau syekh ini kalau ngajar itu sampai mana kira-kira? Apakah 2 halaman? Apakah 1 muka? Nah, dia baca dulu. Ya. Paling enggak dia baca, dia pahami semua kosakatanya. Misalkan kalau bahasa Arab. Sudah sampai sini, nah itu dia sudah dapat maklumat berapa? Kurang lebih 60 sampai 70%. Sebelum apa? Mulai belajar.
Nanti ketika belajar sama syekh duduk sama syekh, dia perhatikan. Kira-kira ada faedah tambahan, dia catat. Nambah lagi maklumat dia. Bisa naik menjadi 80 lah 90%. Kemudian setelah itu apa? Ya setelah belajar dia baca lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali. Insyaallah taala ya untuk nanti dia mengajar tidak akan capek murojaahnya. Nah, ini yang banyak terkadang teman-teman yang Anda lihat di Yaman misalkan. Cara belajarnya salah itu. Ya, jadi nggak baca dulu, nggak ini dulu. Akhirnya pas pulang ke Indonesia mau ngajar, bentar dulu, Anda mau murojaah dulu. Murojaahnya sejam, kadang 2 jam. Ya, yang lebih parah lagi belajar cuma nitip apa? Rekaman. Dikasih nih nitip rekaman. Dianya gimana? Tidur. Ya, karena syaitonnya kuat di situ. Ya, kalau belajar langsung nggak paham-paham ini ngomong apa sih? Tapi kalau dia dengerin kembali rekaman, wah enak begini belajar katanya. Ya, kalau kita nggak tahu kita post. Ya. Jadi syekhnya diatur sama dia. Udah nggak ngerti nih, dia apa nama dia? Di-post, dicatat lagi, terus diulang lagi. Ya, akhirnya ya udahlah kasih rekaman aja, magrur, ditipu oleh syaitan. Ya, jadi yang belajar namanya rekamannya, musajilnya. Orangnya di daras ngapain? Tidur. Nanti malam dia jadi kalong. Kalau jadi kalong, dicatat semua pelajarannya, pakai lagi. Ya, Anda lihat ada kayak gitu sampai jam 1, jam 2 baru tidur dia. Paginya lah. Ya, kendalanya nanti kalau pulang dia repot ketika mau mengajar, ya tunggu dulu Anda dengar rekaman dulu. Karena tidak kokoh di dalam memahami apa konsep belajar. Ya, ini beberapa nasihat dari para ulama kita ketika hendak belajar. Baca dulu sebelum belajar, kemudian fokus di majelis, kemudian baca lagi 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai 5 kali. Insyaallah taala lebih kuat di dalam hati dia. Jadi makna yang pertama dari kudus dan subuh, Allah tersucikan dari segala sesuatu yang bisa menafikan sifat kesempurnaan. Antum ambil apa saja kayak kemarin. Jadi nama salam masuk ke semua nama. Intinya segala sesuatu yang mencoreng kesempurnaan dari sifat Allah kita sucikan. Ya, dari sifat apapun yang mencoreng kesempurnaan kita nafikan, kita sucikan Allah. Nanti prakteknya gimana? Ya, ketika dia bertasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia hadirkan arti ini. Ya, prakteknya itu. Ya, dalam lisan, kemudian hatinya juga menghayati. Ketika saya bilang subhanallah, maksudnya itu apa? Ini maksud yang pertama. Ya, dia sucikan Allah dari segala macam sifat jelek yang mencoreng kesempurnaan dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya, betul, dia sudah menjalankan perintah subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tapi terkadang di dalam memberikan efek ya dalam hati atau dalam aksi dia perbuatannya itu bisa jadi kurang karena kurang memahami. Ya, kurang apa? Kurang memahami. Karena zikir itu bukan hanya sekedar lisan, tapi bagaimana hati dia juga menghayati. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ya, udah zikir tapi nggak tenang-tenang karena mungkin nggak bisa meresapi di dalam hatinya. Begitu juga inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu di dalamnya zikir dan dia bisa mencegah perkara yang keji lagi yang mungkar. Tapi bisa jadi salatnya cuma hanya gerakan lisan. Sehingga perbuatan keji dan mungkar tetap terulang. Ya, karena tidak bisa memahami apa yang sedang dia ucapkan. Kemudian makna yang kedua yang harus melekat tadi, annau munazzahun an mumatsalati ahadin min khalqihi. Allah tersucikan dari penyerupaan seorang pun dari makhluknya. Ya, atau kebalikannya, Allah menyerupai seorang dari makhluknya. Jadi dua makna ini yang harus dihadirkan ketika kita bertasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi jangan hanya satu makna. Ya, karena ya yang memahami cuma satu makna itu orang-orang mu'attilah nanti. Orang-orang yang menolak sifat-sifat Allah. Ya, dengan tujuan baik, niat baik ingin mensucikan Allah, tapi dia terjatuh dalam nomor 2, menganggap sifat Allah sama dengan makhluk. Akhirnya niat baik ini mendorong dia menolak nama dan sifat.
Makanya Ahlussunnah kaidahnya ringan. Isbat bila tamtsil, menetapkan tanpa menyerupakan. Tanzih bila ta'til, mensucikan tapi tanpa membuang atau menolak. Ulangi, isbatun bila tamtsil, menetapkan tapi tidak boleh diserupakan. Tanzih, mensucikan, bila ta'til, tanpa membuang, tanpa menolak. Jadi ketika kita menetapkan, tidak boleh menyerupakan. Ketika kita ingin mensucikan Allah, ya dari segala macam sifat jelek, tidak boleh sifat itu dibuang dengan alasan menyerupai sifat makhluk. Makanya dua arti ini yang harus dipegang. Allah tersucikan dari segala macam sifat jelek yang bisa mencoreng kesempurnaannya, dan yang kedua kita yakini tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah dari makhluknya. Karena makhluk bagaimanapun sempurnanya, ya nggak mungkin dia akan serupa dengan Sang Khaliq. Ya, misalkan ada orang paling cerdas, siapa di sini paling cerdas? Ya, sedunia misalkan. Siapa ada namanya? Ya, pemenang Olimpiade apa? Ya, bisa nggak dibandingkan dengan sifat sempurna Allah? Nggak bisa. Jadi bagaimanapun sempurnanya makhluk, ya kalau disandingkan dengan sifatnya Allah Subhanahu wa taala, yang ada justru kita sedang melecehkan atau mengurangi haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya ibaratnya ini pedang kayu, ini pedang apa? Besi. Kita samakan, kita bilang pedang besi lebih tajam dari pedang apa? Kayu. Yang jatuh harga dirinya sama besi lah. Yang masa besi mau dibandingin sama apa? Kayu. Ya, jadi secara akal saja ya ternafikan bahwasanya ada keserupaan makhluk kepada Allah atau Allah menyerupai sama makhluk dalam hakikatnya. Tapi sekali lagi dalam hal lafaz dan makna umum ini boleh berserikat. Ya, boleh apa? Berserikat. Soalnya kalau nggak berserikat nanti Allah mengkabarkan kepada hambanya pakai lafaz apa? Kira-kira untuk menggambarkan diri Allah memiliki nama, memiliki sifat, kan pasti menggunakan bahasa yang dipahami oleh siapa? Hamba. Nah sekarang kalau dengan bahasa yang berbeda, ya supaya kata dia tujuannya tidak serupa, baik makna, baik lafaz, baik hakikat, berarti kan konsekuensinya harus menggunakan lafaz yang lain. Nah kira-kira hikmah enggak itu? Misalkan turun Al-Quran di bangsa Arab, tapi pakai bahasa Cina. Ya, gimana ceritanya nanti? Ya, Abu Lahab nanti tawa-tawa dia nanti. Apaan ini? Muhammad dari mana katanya? Ya, dari Cina dia main, kemudian bikin apa? Bikin sesuatu. Kan nggak hikmah. Maka hikmahnya Allah menuntut mengabarkan namanya, mengabarkan sifatnya dengan lafaz dan makna yang dipahami. Adapun hakikatnya, maka tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Ya walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu pun yang sekufu, yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi Al-Quddus, As-Subuh, dua makna ini yang harus kita hayati. Ketika bertasbih itu aplikasinya subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka berarti kita sedang mensucikan Allah dari segala macam sifat apa? Jelek. Yang kedua, kita harus yakini tidak ada seorang pun dari makhluk yang sama, yang serupa dengan apa? Dengan Allah. Atau Allah menyerupai sifat makhluk. Ini tersucikan semuanya. Bisa dimahami dari sini? Nah, lanjut. Maka selayaknya diketahui bahwasanya tasbihnya Allah dan takdisnya Allah itu bisa terjadi dengan Allah berlepas diri atau kita sucikan dari segala macam kejelekan dan aib. Yang kedua, bersama menetapkan lawannya. Jadi jangan hanya mensucikan Allah dari sifat jelek, tapi harus ada yang kedua juga, menetapkan sifat yang sempurna dari kebalikannya. Contohnya, kita mensucikan Allah dari sifat jahal. Allah ternafikan, tersucikan dari sifat jahal. Apa jahal? Bodoh. Cukup sampai di sini? Enggak cukup.
Maka kita harus tetapkan lawan dari jahal. Apa lawannya? Ilmu. Maka kita tetapkan ilmu untuk Allah dengan ilmu yang sempurna. Begitu seterusnya. Ketika kita menafikan sifat jelek dari Allah, nggak cukup cuma ini. Harus ditambahkan yang kedua, yaitu apa? Menetapkan kebalikannya dengan sisi yang sempurna. Kita bawakan kalam Syekhul Islam di sini. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal amru bitasbihihi, perintah untuk mensucikan Allah, yaqtadi tanzihahu an kulli aibin wa su'in, maka berkonsekuensi mensucikan Allah dari segala macam aib dan kejelekan. Ini yang pertama. Yang kedua, wa isbata al mahamidi, menetapkan pujian-pujian allati yuhmadu 'alaiha, yang Allah dipuji di atasnya. Jadi menetapkan kebalikannya. Jangan hanya ya mensucikan. Makanya nanti di Thahawiyah kalau kita baca sampai di sana, orang-orang Mu'tazilah hanya mensifati Allah dengan mensucikan yang jelek. Maka dia katakan Allah tidak buta, Allah tidak tuli, Allah tidak jahil, Allah tidak ngantuk, Allah tidak. Kira-kira ini pujian atau bukan? Panjang dari atas sampai bawah, itu satu kertas full. Ya, kata dia sedang mentasbih, memuji, membersihkan Allah, tapi cuma pakai tanzih dari sifat yang jelek. Allah tidak ngantuk, Allah tidak capek, Allah tidak zalim, Allah tidak lupa, Allah tidak Tapi kalau ditanya dari kebalikannya ditetapkan enggak usah, kata dia. Nah, ini fatal, ini apa? Keliru. Pada hakikatnya itu bukan tasbih. Ya, kalau hanya melakukan tanzih dari sifat jelek tanpa melakukan isbat kebalikannya, itu justru yang ada adalah ingkar. Ya, misalkan dia katakan Allah tidak jahil. Terus kita katakan berarti berilmu dong? Enggak. Ya, berarti pada hakikatnya dia sedang menolak sifat sempurna bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini terbalik akal namanya. Ya, misalkan ada Pak Prabowo datang sini, terus antum jadi MC. Selamat datang kepada Bapak. Bapak itu bukan tukang ojek, Bapak itu bukan tukang sayur, Bapak itu bukan kira-kira pujian atau bukan ini? Ya, antum nanti ditangkap sama Mayor Teddy. Apaan ini? Justru yang ada harus apa? Memuji, menyanjung. Begitu. Ya, ini kalau konsepnya kita sedang mensucikan Allah, berarti mensucikan dari sifat jelek. Cukup sampai di sini enggak? Harus kita tetapkan sifat kebalikannya. Ini yang pertama. Yang kedua, harus kita yakini juga yang Allah tidak ada makhluk yang menyerupainya. Ini dua arti yang ada pada kudus dan apa? Subuh. Kudus dan apa? Subuh. Jadi niat baik saja ingin mensucikan Allah, tapi tanpa melihat prakteknya salaf, tanpa melihat tuntutan Al-Quran dan Sunnah, ya maka ini keliru. Akhirnya tergelincirlah kaki. Tergelincir kaki dalam sisi apa? Menafikan sifat sempurna bagi Allah. Ya, ini banyak dilakukan oleh para mu'attil yang melakukan apa? Ta'til, melakukan apa? Ta'til. Dan ingat ya, tasbih itu bentuk ibadah. Tasbih ketika kita bilang subhanallah dengan lisan, kemudian hati meyakini dua makna tadi, itu ibadah. Makanya kata Nabi SAW, kalimatani khafifatani alal lisan. Ada dua kalimat yang ringan di mana? Di lisan. Saqilatani fil mizan, tapi berat di mizan. Habibatani ilar rahman, dan sangat dicintai di sisi Allah Ar-Rahman. Apa dia? Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Lihat, jadi subhanallah itu adalah ibadah. Zikir yang bernilai ibadah, bahkan paling berat nanti timbangannya dan paling dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ringan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim. Yang dalam lafaz yang lain, subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinatah arsyih wa midada kalimatih. Jadi kita mensucikan Allah, menyanjung Allah sejumlah makhluk-makhluknya. Masya Allah. Berapa makhluknya Allah? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu.
Ya pasir satu saja itu makhluknya Allah. Pasir satu biji doang ini, jadi yang makhluknya Allah. Oksigen, berapa oksigen ukurannya, apa namanya oksigen? Hah? Ukuran oksigen itu apa? Apa? Ya Abu Yazid, ukuran oksigen namanya apa? Hah? Volume. Apa? PSI. Ya apalah itu. Ya kan ada ya oksigen ukurannya. Itu semua makhluknya Allah. Ya semut, ya punya telur-telur itu banyak, itu binatang-binatang, itu semua makhluknya Allah. Berarti di situ kita memuji Allah, mensucikan Allah, ya dengan makna tadi dua, kita yakini Allah tidak serupa dengan makhluknya, atau kebalikannya, juga kita mensucikan Allah dari segala macam aib, kemudian kita tetapkan kebalikannya sebanyak apa? Makhluk-makhluknya. Waridha nafsi, dan seluas ridhonya Allah. Wazinata arsy, dan seberat arsy-nya Allah. Arsy ini makhluk yang paling besar. Udah paling besar, paling apa? Tinggi. Ya, langit 7 ya lapis kalah besarnya sama apa? Arsy. Bumi kita yang kita tempati kalah semuanya. Maka arsy adalah makhluk yang paling tinggi, paling besar. Ya, kita mensucikan Allah seberat dia. Dan arsy itu makhluk, ada zatnya. Yang namanya zat pasti memiliki ukuran, memiliki dimensi, memiliki berat. Sebagaimana bumi. Nanti tanya Google, berapa berat bumi? Berapa ton? Coba nomor suruh cari. Berat bumi. Nah, jangan berat antum ya. Ya. Ada berapa berat bumi? Bismillah. Dan yang terakhir wa midada kalimatih, dan midad itu ya tinta-tinta untuk menulis apa kalimatnya Allah. Yang bahkan kalau semua lautan dijadikan tinta, pohon-pohon dijadikan penanya untuk menulis kalimat Allah, habis dia sebelum selesai. Ditambah lagi habis lagi. Ada Nobel? Saking beratnya ya. Ya berat lah pokoknya. Itu juga jangan pernah ada nggak bisa nih bang lihat timbangannya kecil. Waduh, 10 pangkat berapa itu? 25, berarti nolnya 25 itu. Berapa ton itu? Berat lah intinya ya. Iya perkiraan itu baru bumi. Ya belum langit yang 7 lapis. Ya lebih besar lagi, dan arsy lebih besar lagi. Ya, dan kita mensucikan Allah sebesar itu. Ya bahkan semua makhluk, salatnya makhluk itu apa? Bertasbih. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Isra ayat ke-44. Ya tusabbihu lahus samawatus sab'u. Ya langit-langit yang 7 bertasbih kepada Allah. Wal ardu wa man fihinna, begitu juga bumi dan segala yang ada di dalamnya. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih, dan tidaklah segala sesuatu kecuali bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, akan tetapi kalian tidak paham tasbihnya mereka. Innahu kana haliman ghafura, sungguhnya Allah itu maha penyantun lagi maha pengampun. Ya, jadi semua makhluk bertasbih kepada siapa? Kepada Allah. Hanya saja kita tidak tahu ya apa bunyinya, tapi semuanya sedang beribadah kepada Allah. Jadi dua nama ini termasuk nama yang besar kalau kita mau pahami. Jangan cuma bilang subhanallah tapi tidak tahu artinya. Sekali lagi artinya apa? Kita mensucikan Allah dari segala macam sifat apa? Jelek yang bisa mencoreng kesempurnaannya. Tapi ingat, jangan hanya mensucikan dari sifat jelek, tapi menetapkan kebalikannya. Yang kedua, kita harus yakini tidak ada siapapun makhluknya yang serupa dengan Allah, atau Allah menyerupai makhluknya, tidak ada. Ini yang harus tertanam di dalam hati kita. Makanya akan mudah insya Allah memahami konsep tauhid. Bahwasanya semua manusia, baik itu nabi, malaikat, ya itu tidak ada yang serupa dengan Allah, tidak layak jadi sekutu bagi Allah. Maka dia minta hanya kepada Allah, takut hanya kepada Allah. Nah, inilah salah satu
ya peran penting kita belajar asma wa sifat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Tafadhol. Cukup ya, ini dibaca ringkas saja. Kalau mau baca lebih panjang lebarnya mungkin bisa beli bukunya, sudah ada terjemahannya. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.